Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Santri, gimana nih puasanya? Semoga lancar sampai akhir ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Anissa selaku host yang akan menemani Anda pada podcast edisi Ramadan kali ini. Dan bersama saya Neng Atika Ali selaku Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Syekhona Khalil, yang mana beliau baru saja selesai dari studinya yaitu master di Leeds University, tepatnya di United Kingdom. Oke, kali ini kita mau tanya-tanya nih, gimana sih proses Ramadannya Neng Atika Ali selama di UK. Baik, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Neng gimana kabarnya Neng? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, baik. Gini Neng, kita mau tanya-tanya nih seputar proses perjalanan Ramadannya Neng di UK. Boleh ya cerita-cerita sedikit pengalamannya selama Ramadan di sana? Boleh. Oke. Untuk puasa di sana kan tentu sangat berbeda ya Neng dengan puasa di Indonesia tepatnya. Baik dari waktu, musim, mayoritas penduduk maupun hingga makanannya itu di sana. Nah, itu kalau di UK, di sana puasanya berapa jam ya Neng? Biasanya Ramadan itu jatuh pada musim summer. Summer itu musim panas ya. Panas. Okay. Nah, itu berarti kalau musim panas itu musim yang siangnya lebih lama dibanding malamnya. Ya. Okay. Jadi memang itu selalu menjadi tantangan bagi umat muslim ya yang berada di negara 4 musim. Okay. Nah, karena biasanya bisa mencapai sampai 17 sampai 18 jam. 17 sampai 18 jam. Ya, dan itu pergerakannya biasanya ada saat di tengah-tengah bulan, yang kemudian waktu itu berubah. Gimana itu, Miss? Jadi itu saya nggak tahu gimana penjelasannya ya, karena saya bukan ahlinya di situ. Tapi itu jam BST itu. Okay. Kalau kita kan pakai WIT ya. Itu ada ada pergeseran waktu gitu. Pergeseran waktu. Iya, jadi nggak nentu, nggak terlalu nentu gitu. Jadi ada waktu nanti dia akan extend jam siangnya itu akan lebih panjang 1 jam daripada. Jadi 17 sampai 18 jam. Iya, nggak kebayang ya gimana panjangnya itu. Kalau di Indonesia aja kita 13 jam, tengah hari aja sudah lemes, nggak karuan. Gimana panjangnya di sana 17 sampai 18 jam. Iya, betul. Oke. Itu berarti kalau di sana subuhnya perkiraan jam berapa, Neng? Jadi kalau winter itu subuhnya yang jam 7. Subuhnya jam 7. Jadi kan siangnya agak sempit ya. Pendek, iya. Tapi kalau summer ya seperti biasa di sini. Jadi sahur kita ya jam 4, jam berapa? Jam 4, jam 5. Ya subuh ya jam segitulah ya, jam 5, jam 6 gitulah ya. Tapi maghribnya itu masih jam 7 hampir setengah 8 malam gitu. Jadi jadi harusnya itu. Kalau di Indo itu udah mau sholat isya gitu ya. Jam-jam isya kita kan biasanya jam 7, jam 8 kan mau sholat isya ya. Sudah isya. Itu masih mau maghrib. Gitu. Baru mau maghrib. Iya. Berarti itu isyanya di perkiraan jam 10-11 gitu. Iya, 10-11. Belum tarawihnya. Jadi makanya waktunya kadang orang baru selesai tarawih ya kalau masih mau darus ya. Ya udah lanjut sampai sahur gitu. Jadi nggak tidur itu Neng? Ya banyak yang nggak tidur. Nah, tapi yang mungkin tidurnya di siang. Oke. Jadi apa ya? Jadi kelelawar kita. Tapi kan itu Neng pas menjalani bulan puasa di sana siangnya kan kuliah ya? Iya, itu juga yang menjadi tantangan kami. Bukan hanya kuliah, saat itu kita sedang mengerjakan tugas akhir malah. Sedang mengerjakan tugas akhir semester 2. Nah, jadi banyak yang teman-teman itu minta keringanan ke fakultasnya masing-masing untuk diberikan extend waktu pengerjaan. Karena ya dengan alasan puasa, dan itu diterima gitu. Karena mereka cukup toleran gitu. Untuk mayoritas muslim aja? Iya, tentu saja. yang akan dapat dispensasi karena alasan puasa itu tentu muslim aja. Jadi dari habis tarawih langsung lanjut sahur lagi itu nih? Ya banyak kan, tapi kalau saya tetap tidur aja sih. Oke. Mungkin
karena di sana kan puasanya lama ya, 17 sampai 8 jam, Ya. 18 jam. Itu apa ada tips and triknya gimana ngejalanin puasa biar nggak capek, Iya. nggak lelah Oke, gimana gitu? good question ya. Jadi kalau saya pribadi, Oke. kebetulan saya kan kalau puasa itu lebih ke haus ya, Oke. nggak terlalu kayak lapar gitu ya. Mm-mm. Ya lapar tapi ya nggak ini banget. Untungnya di sana karena cuacanya dingin gitu ya. Oke. Sekalipun summer tapi relatif lebih dingin lah dibanding Indo gitu ya. Itu saya merasa lebih apa ya, lebih bisa nahan lah gitu, lebih nggak ini banget. Nah, tipsnya biar nggak terlalu kerasa, biasanya saya ikut kegiatan-kegiatan di kampus. Di Kegiatan sana di biasanya kampus. ada banyak ya komunitas lah ya, Oke. semacam ada juga kegiatan dari jadi ada namanya Departemen Wellbeing itu. Jadi dia yang dealing with mental health gitu. Oke. Nah, jadi mereka tuh akan selalu mengadakan tiap minggu kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa ya, relaxing kayak gitu. Oke. Jadi kayak semacam escape Mengeluarkan escape time. beban. Iya, untuk socialize, sama juga kayak kadang bikin craft. Kita bikin apa ya, seni ini, kerajinan tangan, atau Oke. juga ngelukis misalnya dari kerang apa gitu. Pokoknya kegiatan-kegiatan Berkreasi iya. apapun itu untuk Dan meredakan beban pikiran nah gitu ya, ya. jadi kayak keluar dari, kan emang lagi masa-masa ujian, nggak masa ujian pun emang tuh selalu ada gitu, karena Oke. kan kita selalu ada tugas, ada gitu-gitulah ya. Jadi memang kegiatan-kegiatan itu menurut saya itu sangat positif. Di samping itu ya karena kita punya banyak komunitas kan ya, jadi kita misalnya suka mau ikut komunitas teater. Nah, Oke. jadi tuh mereka punya kegiatan yang apa ya, beragam lah gitu. Jadi untuk mengisi waktu yang sangat panjang itu, ya saya salah satunya bisa ke situ, ikut kegiatan-kegiatan itu, mencari banyak kegiatan, dan juga barangkali ya baca-baca di perpus. Tapi ya karena saat itu sedang ujian, Oke. nah jadi saya fokus merpus gitu. Perpus sudah jadi tempat favorit. Sudah nih, jadi tempat favorit. ya, sampai itikaf juga di sana saya. Oke. Oke. Di sana kan juga mayoritasnya kebanyakan non-muslim. Iya. Nah, itu apakah dari pemerintah maupun penduduk lokal itu memberikan perlakuan khusus kepada umat Islam, kepada umat muslim di sana? Seperti misalnya kayak kalau di Indonesia kan ada jualan takjil, atau begitu. juga misal mereka ada jual makanan halal, itu gimana kita tahunya? Oke, ya pertanyaannya bagus juga ya. Jadi kalau dari pemerintah sendiri tidak ada kayak yang memfasilitasi begitu ya, misalnya takjil apa gitu, nggak ada. Dan kita nggak ada takjil-takjilan, kecuali kita bikin sendiri. Oke. Nah, tapi yang kerasa vibes-nya bahwa itu sedang masuk ke bulan Ramadan ya di supermarket. Oke. Ya, jadi kan mereka biasanya emang apa ya, season apapun gitu ya, mereka akan ada section-section yang ya kayak dekorasinya misalnya. Kayak event-event tertentu, Iya. kayak Halloween, Iya, gitu, atau Oke. Christmas atau apa, itu mungkin ada kayak special price, diskon-diskon I gitu-gitu. see. Tapi kalau dari pemerintah sendiri nggak ada program atau kegiatan khusus gitu. Oke. Sekalipun ya memang mayoritas di sana non-muslim ya, tapi untuk di Leeds, di kota Leeds itu muslimnya banyak sekali, karena banyak Muslimnya. masyarakat, banyak warga yang datang dari Pakistan, Oke. gitu-gitu, dan Malaysia juga banyak, Malaysia. Indonesia juga banyak. Oh, Iya, Indonesia juga banyak. Jadi kita di PPI kan namanya ya, apa itu? Perhimpunan Pelajar Indonesia. Oke. Tapi juga banyak yang bukan pelajar, yang memang udah menetap di sana juga udah banyak juga gitu. Jadi I see. kita ada komunitasnya lah, guyup gitu. I see. Kalau yang komunitas Islamnya itu di kampus sendiri ada namanya ISOP. Jadi itu Islamic Society. Berarti di kampus punya sendiri. Kampus punya sendiri komunitas, di terus luar juga orang punya Indo sendiri. juga punya komunitas muslim namanya Kibar, Komunitas Islam Britania Raya. Dan Berarti, itu bercabang-cabang. Jadi ada yang di Leeds, di Manchester, jadi di itu Birmingham. satu Iya. UK gitu. Satu kota punya masing-masing Kibar itu. I see. Ada Kibar yang se-UK, tapi sekota-kota kecilnya juga punya gitu. I see, kayak cabangnya. Cabangnya, ya. Oke. Itu kan tadi malamnya cuma sebentar tuh nih. Pasti kalau sholat tarawihnya tuh gimana?
Maksudnya Hmm. sholat tarawih jamaah ke Ah, masjid, iya, iya, atau iya. mungkin di jalan, atau mungkin Oke. sendiri. Ya, kadang saya sendiri, kadang saya ke masjid. Tapi di Leeds itu Mm-mm. lumayan ada banyak masjid. Oh, kira-kira Sekalipun berapa meter tuh kalau dari masjidnya? tempat tinggal saya lumayan dekat, paling cuma jalan sekitar 10 menit gitu ya. 10 10 menit, menit. ya dekat lah. Itu kebetulan yang dekat dengan tempat saya itu eh, Masjid Jami, Masjid Jaminya Leeds, Masjid tapi Jami. bentukannya nggak jami amat ya, malah dari luar nggak kelihatan kayak masjid sebenarnya. Ah, Tapi itu namanya Leeds Grand Mosque. Ya, Grand Mosque kan masjid Jami ya. iya. Nah, di situ Oke. biasanya kita tarawihnya di sana. Itu cuman di sana itu tarawihnya nggak 23 rakaat. Berapa tuh? Yang berapa? Berapa 8. belas ya? Iya, 8, 8. 11 sama witir. Iya yang gitu. Jadi biasanya saya nggak nyelesain. Maksudnya saya ikut jamaah di sana tapi nggak ikut salat witir. Jadi Aha, saya balik ke ke kos ya, ngelanjutin kegiatan sampai selesai sampai 23 sahur. baru saya witir sendiri biasanya gitu. Oke, oke. Dan di sana juga ada ini loh, buka puasa bersamanya. Jadi Oh, masjid-masjid itu nggak cuma di Indo yang ada takjilnya, kan masjid ya. kan ada ya. Heeh. Nah, jadi di masjid-masjid di Leeds itu punya ya itu gratis takjil Jadi sampai tiap makannya juga. masjid ada kayak Iya, di sini iya, juga iya. Jadi kita bisa tradisinya. jadi berburu takjil itu Oke. dari masjid ke masjid. Yang penting masih ada vibes Indonesianya Iya. berburu takjil di situ. Oke. Kan perkumpulan Islam itu berarti semuanya mayoritas Muslim atau ada dari luar juga, dari negara lain misalnya non Muslim ikutan Oh, non juga? muslim ikutan Iya. selebrat Islam. Ya enggak, bisa aja, kita welcome. Kita kan tidak Oke. tidak apa ya, tidak lantas harus menanyakan kalau misalnya mereka mau ikut buka puasa misalnya. Mm-mm. Nggak nanya. Bahkan teman saya, oh ya, jadi ISOC itu yang tadi saya sampaikan ya, di kampus itu kan jadi kan kita banyak ya komunitas yang kibar ada, terus Oke. juga yang di komunitas muslimnya orang Leeds sendiri. Mhm. Nah, itu kan banyak juga orang-orang Pakistan, orang Arab Mhm. ya yang jadi pengurus masjid itulah ya, yang Ya. mengadakan takjil-takjil itu. Itu ISOC sendiri yang di kampus itu kan punyanya mahasiswa kalau yang ISOC ini. Itu mereka juga ngadakan takjil. Ngadakan takjil. Ngadakan buka bersama maksudnya ya. Jadi Itu buka nonis. bersama Anu. Islam semua. Oh, Islam Nah, semua. cuman biasanya teman-teman kita kan ya punya Ya. teman-teman itu kadang ikutan juga. Ikutan buka puasa juga sama kita. Meskipun nggak puasa. Iya, dia nggak puasa gitu. Oke. Jadi dia mau mau experience gitu ya, Tapi kebersamaannya. mungkin ada gitu yang ikutan puasa pengen nyobain ada. Oh, saya kurang tahu, barangkali ada ya, cuman Oke. kalau teman saya nggak ada. Gitu. Jadi cuma tahu yang ikutan buka puasa. Dan itu ntar tarawihnya juga bersama di hallnya kampus itu. Gitu. Jadi itu khusus mayoritas Muslim di situ semuanya. Iya, mahasiswa yang tergabung di komunitas ISOC itu, Islamic Society. Oke. Next, mungkin selama di sana kendala-kendala apa aja yang Neng rasakan? Mungkin kan sudah jauh dari rumah, terus itu pas bulan Ramadan juga. Itu kira-kira Neng ngerasain gimana kendalanya? Oh ya, naik turun sih ya, terutama di mental dan emosi saya gitu ya. Kadang saya itu meragukan, bisa nggak ya gitu kan. Terus juga kadang ya sedih gitu ketika grup WA keluarga gitu kan, lagi nge-share video atau foto lagi ngumpul gitu kan. Jadi ya kadang saya video callan gitu biar meringankan, tidak merasa terlalu jauh begitu ya. Dan juga ya saya mencoba kadang ya kalau memang lagi down ya udah nggak apa-apa, down aja, saya nangis misalnya. Saya ngerasa ini, cuman setelah itu ya saya harus mencoba untuk memotivasi diri sendiri buat oke, kita jalani apa yang ada di depan. Jadi kadang kan kita suka overwhelm gitu ya, aduh bisa nggak ya nyampe sana gitu, tanpa melihat apa yang bisa kita lakukan dulu selangkah demi selangkah. Jadi biasanya saya kalau untuk mencapai suatu yang besar, itu saya coba untuk rincikan ke kecil-kecil dulu. Yang praktikal yang bisa dilakukan paling kecil itu dulu apa gitu. Saya tuh paling hobi bikin to-do list. Sekalipun mungkin pada hari itu nggak dikerjakan. Bukan dikerjakan, cuman nggak selesai semua. Karena saya kayak suka ngerinciin, misalnya sekalipun sampai ke taraf yang laundry, cuci baju, saya tulisin gitu. Karena saya tuh suka sense of accomplishment juga.
Jadi ketika ada suka nyentang gitu kan, udah nih, udah gitu. Jadi tugas-tugas apa yang bisa dikerjain dalam seminggu gitu ya. Jadi yang besar tadi itu saya coba untuk bagi-bagi ke tiap hari gitu. Jadi ntar termasuk ketika bikin tugas akhir ya kan nulis esai kan ya. Jadi bergulat di situ gimana misalnya kapan saya itu baca waktunya, kapan saya itu ngambil intisarinya gitu. Jadi menurut saya itu sangat membantu sih ketika saya ngerinci dan membuat capaian-capaian kecil gitu ya untuk kemudian mencapai sesuatu yang lebih besar. Yaitu yang tantangan yang alhamdulillah tercapai, sudah selesai gitu ya sekarang ya. Itu gimana rasanya sekarang? Pas dulu kan ngerasanya kayak berat banget ya. Iya. Sekarang ya merasa bangga sih sama diri sendiri karena akhirnya bisa melalui itu semua, dan ya saya rasa sekalipun ya saya nggak yang bagus-bagus banget nilainya gitu ya, tapi karena saya sudah survive gitu ya, saya juga udah lulus gitu, tuh saya ngasih inilah semacam pengakuan gitu ya bahwa saya bisa gitu. Oke. Mungkin selama di sana apa nih yang dikangenin Ramadannya? Banyak sih ya, terutama vibes-nya karena kan beda, tentu beda kayak di Indo aja misalnya di Madura sama di Balikpapan gitu kan. Atau ketika saya di puasa di Jogja misalnya, atau ketika saya puasa di Malang, itu punya suasana yang beda yang nggak bisa dijelaskan gimana gitu. Jadi sangat berbeda dari di Indonesia. Oh iya, tentunya. Jadinya itu lebih ke atmosfernya sih, vibes-nya. Jadi terutama kalau di UK kan ya emang suhunya juga ya. Ya kita juga ya komunitasnya juga kan kita bisa ikut ini banyak kegiatan juga gitu di sana. Dan selama Ramadan itu saya dan teman-teman itu ya yang paling berkesan juga kita berburu takjilnya itu sih. Jadi juga PPI itu juga ngadain bukber. Jadi pas Ramadan tuh sana ya kita punya lumayan jadwal yang padat gitu ya, jadwal buka puasa yang sangat produktif ya. Sangat produktif sekali itu kegiatan takjil ria itu. Maybe the last one, what the most impressive and unimpressive things during your Ramadan? Yang langsung dapat banget feel-nya gitu sekali langsung nggak bisa dilupain. Oh iya ada, I think I have one. Jadi ketika itu saya beneran kan saya cerita bahwa pas Ramadan kemarin itu lagi struggle sama final exam. Jadi saya kan itikaf. Ketika saya bilang itikaf itu literally loh ya, bukan cuma kayak cuma nganggur sebentar. Jadi saya itikaf itu 2 kali. Yang pertama itikaf memang di masjid beneran karena saya pengen tahu experience-nya gimana sih itikaf di sana gitu, sama nggak kira-kira dengan di Indo gitu. Ternyata di sana itu bahkan difasilitasi. Jadi kita bisa daftar untuk itikaf itu dan mereka bebas membawa bantal, kasur. Gitu. Sekarang aja bawa rumah. Tapi saya ketika itu karena saya telat ikut yang itu, jadi saya cuma itikaf sendiri sama teman saya di kayak semacam musolahnya kampus gitu ya untuk mahasiswa. Jadi saya cuma berdua sama dia semalaman, kita ya itikaf beneran kayak ya saat itu saya ngerasa itu memorable moment sih bagi saya karena saya merasa saat itu I was living my dream gitu ya, karena kayak kuliah di luar negeri dan dapat beasiswa itu was one of the biggest dream gitu ya. Dan ketika itu saya mencoba untuk berkomunikasi lah gitu, mencoba untuk merasakan ya dengan semua tantangannya gitu ya kan. Kadang kan kita ketika dihadapi dengan sesuatu yang nggak enak gitu ya, ya kan itu semacam konsekuensi gitu ya. Kita mencapai sesuatu yang besar, itu juga konsekuensinya juga besar gitu kan. Ya, apalagi doing master degree in UK itu satu ya hal yang sebelumnya besar banget bagi saya gitu. Master degree gitu kan. Terus saya kan tentu levelnya juga agak lebih tinggi gitu. Terus juga jurusan saya yang English literature gitu ya, dan
mendalami. ekspektasi dosennya itu tinggi sekali gitu. Nah, jadi saya ya bersyukur saat itu ya memorable moment saya itu karena saya merasa apa ya bisa mencoba untuk merasakan itulah semuanya itu. Terus yang kedua saya itikaf literally, tapi yang kedua ini saya itikaf di perpustakaan. Baca-baca. Iya, nugas. Gitu. Nugas. Benar tugas itu bulan puasa emang. Nah, jadi kita apa namanya? Untungnya perpus itu buka 24 jam selama masa ujian. Jadi memang boleh. Kalau musim-musim ujian 24 jam. Jadi memang ya kita banyak orang yang anggaplah ya itikaf juga gitu ya ketika itu. Dan saya rasa itu juga pencapaian saya karena saya sebenarnya bukan tipe orang yang suka begadang. Saya tuh suka tidur malahan ya. Saya kalau tidur tuh suka lama bahkan. Jadi saya rasa itu pencapaian lain gitu bagi saya. Pertama itikaf yang di masjid itu di musola lah ya, dan itu memang berkomunikasi begitu ya. Ya berterima kasih ya, minta petunjuk dan sebagainya karena kan saat itu saya juga sedang in the middle of my battle gitu ya. Dan itu juga personal, juga ada mental juga dan seterusnya gitu. Terus yang kedua itu itikaf yang nugas itu. It was my biggest achievement, I guess. Okay. And the most impressive tadi. Okay, it's for the impressive things. Yeah. How about the unimpressive thing? The unimpressive thing is apa ya? Really hard to say karena saya nggak. Ya kalau saya merasa itu tidak impresif, saya akan lupa justru. Melupakan yang nggak enak-enak. It's not big deal ya. Okay, it's okay. Okay. The very last question, what's your hope for yourself and for everyone who watch this podcast? Hope, of course, yeah. Like my master degree is not my last destination. Maksudnya setelah I got the dream, gitu ya. I achieved this dream, one of my biggest dream since I was a little kid, gitu ya. I already achieved that. It's not then just stop there. Just once I accomplished or I finished or I got this dream, gitu. Then I realized that I want to have another one. Bigger one. The biggest. I'm not saying it will be the biggest because after I achieve that one, I believe that I will have another one. And I will not stop. You got the really biggest one. Until maybe I die. I mean, I will not stop keep dreaming. Of course. Jadi, I think juga to be a learner is to not stop or never stop learning. Yeah. That's mungkin itu yang pesan saya ya. Kita kalau ingin menjadi, terutama kita sebagai santri ya, pelajar. Kita kalau saya rasa kita harus menamai kita, biarpun kita bukan pelajar di institusi, lembaga formal atau apapun. Bagi orang-orang yang mungkin kurang beruntung, atau yang punya keterbatasan apapun itu, tidak masuk, tidak mengenyam pendidikan formal dan sebagainya, atau itu kita semua adalah pembelajar, pembelajar baik dari segi level kehidupan juga, kan kita juga belajar ya kan. Nah, setiap hari kita belajar. Setiap hari kita belajar, apapun itu. Iya, dan kita harus nourish our curiosity itu. Jadi kita harus terus mencari karena kalau kita tidak bergerak terhadap rasa ingin tahu kita akan ya stuck dan juga stuck itu akan tentu sangat merugikan ya bagi kita. Jadi kalau menurut saya kita jangan mudah merasa puas. Saya tuh termasuk yang sangat haus, so thirsty gitu ya, untuk udah ya, oh enggak mau udah gitu, mau lanjut gitu. Dan the bigger challenge gitu ya, the bigger the challenge, the better I feel. Tapi ya itu juga quite scary gitu. Karena bisa nggak ya saya dapat yang ini. Iya, tapi kan setiap kita mau mencoba sesuatu pasti kita takut awalnya. Ya takut, pasti takut. Tapi meskipun kita jalani, sudah dapat, akhirnya ya
We did it. Iya, we did it finally gitu kan ya. Tapi ada sebuah pepatah, there's a saying yang bilang bahwa kalau misalnya kamu tidak takut sama apa yang kamu inginkan, sama mimpimu, berarti itu belum besar. Dan itu kamu nggak akan pengen banget juga gitu. Maksudnya apa ya, kurang adanya motivasi gitu juga kalau misalnya kamu nggak sampai ngerasa takut sama mimpimu itu. Gimana ya, saya lupa diksi katanya itu apa, cuman kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kamu udah ngerasa takut nih sama apa yang kamu inginkan, wah berarti itu bener tuh. Itu beneran tuh, berarti kalau gitu karena kita tuh hanya akan didorong oleh rasa ya tadi tuh ketakutan kita, kegelisahan. tapi juga di sisi lain kita ada rasa penasaran gitu kan. Tapi hati-hati juga sih karena banyak yang kemudian gugur di situ. Kemudian ya kan karena mungkin takut ya, bisa nggak, kayaknya nggak bisa deh. Nah itu suara-suara yang melemahkan gitu ya, apalagi kalau misalnya dengerin kata orang misalnya, alah udahlah misalnya, itu yang paling tantangan terbesar bagi semua pemimpi ya dan pejuang, itu tantangan terbesarnya. Tapi selama kita bisa menguatkan diri kita sendiri, itu insya Allah kita akan terus sih. Jadi kalau kata saya itu nggak akan berhenti sampai saya dapat itu gitu. Kan kadang nanya kan kan prosesnya pasti lama ya. Dan saya tuh sekalipun nggak kelihatan terlalu gini, tapi ya udah kalau saya kadang gagal, ya udah kalau kita butuh break sebentar, ya udah break aja dulu, take your time gitu, nanti lanjut lagi gitu. Kalau saya berhenti, udah istirahat terus berhenti, ya udah berarti kita gagal gitu. Nggak dapat ya. Nggak dapat. Okay. Maybe just that all my question for this short podcast maybe. Okay. Mungkin itu aja ya teman-teman sahabat santri, obrolan kita dengan Neng Atika Ali. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu komen, subscribe, dan like channel YouTube ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.